شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap Kamis ya pada maghrib. Insyaallah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas ilmu akidah, ya akidah dasar Ahlus Sunnah, bergantian ya insyaallah dengan ilmu fikih. Ya, karena kita kajiannya sepekan sekali jadi supaya bervariasi. Ya, jadi ini adalah kajian untuk ilmu-ilmu dasar ya dalam Islam, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Ya, inti ajaran Islam itu kan 3. Ya, akidah, ya, kemudian ibadah ya atau amalan ya, yaitu yang dibahas di ilmu fikih. Nah, satu lagi adalah masalah akhlak, yang itu tertuang dalam hadis ya yang dikenal dengan hadis Jibril, mana malaikat Jibril kan datang kepada Rasulullah SAW ya menanyakan 3 hal itu, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi dalam berwujud sebagai seorang lelaki yang datang ke Rasul, disaksikan para sahabat di masjid. Ya, itu adalah malaikat Jibril bertanya kepada ya Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawab ya dengan 5 rukunnya. Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat 2 kalimat syahadat. Wa tuqima shalah, mendirikan salat. Wa tutiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, saum Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu haji ke Baitullah jika kamu mampu di jalannya. Nah, inilah yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Jadi langsung ya oleh Rasul disebutkan 5 rukun Islam. Lalu kata orang itu, sodakta, kamu benar. Ya kan, orang-orang kaget. Para sahabat, kok dia bertanya tapi mengatakan kamu benar. Wah, ini bukan bertanya ya, tapi untuk menguji. Itu. Nah, Islam ini, rukun Islam ini ya dirincinya, dipelajarinya dalam ilmu fikih. Jadi rincian dari 5 rukun Islam itu dipelajari dalam ilmu fikih. Nah, kemudian yang kedua bertanya tentang iman, akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman. Maka Rasul menjawab dengan 6 rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, hari akhir dan takdir baik dan buruk. 6 rukun iman. Nah, 6 rukun iman itu rinciannya di ilmu akidah yang kita bahas ini. Nah, yang ketiga bertanya tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika tidak mampu maka yakinilah Allah melihatmu. Nah, ihsan itu kan berarti adalah melakukan ibadah, melakukan amalan dengan cara yang terbaik.
Nah, inilah yang disebut akhlak. Ya, atau istilah lainnya suluk, ilmu suluk. Ya. Jadi bagaimana hati kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga amalan itu bisa maksimal. Kalau sholat berarti dengan sangat khusyuk gitu. Kalau baca Quran dengan tadabbur, ya, melakukan yang terbaik di setiap amalan. Ya, nah itulah ilmu akhlak atau ilmu suluk. Ya, kebetulan saya belum selesai itu menyusun ada panduannya untuk bisa kita pelajari ya 3 ilmu ini, inti ini. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas ilmu akidah dengan buku yang sudah saya susun ya. Ini memuat pokok-pokok ya akidah Ahlussunnah yang harus kita ketahui. Ya, dimana akidah ini tentu pondasi ya, ibarat bangunan. Ya, bahkan sebelum amalan, ya, sebelum ibadah-ibadah, sholat, ya, zakat dan sebagainya, itu akan bisa berguna, ya, akan bisa tegak kalau pondasinya kuat. Ya, kalau pondasinya, nah, kalau akidahnya ya tidak benar, rusak, ya, itu amalan-amalan lain itu tidak akan diterima. Ya, sekarang kan ada orang kafir yang banyak nyumbang, ya kan, banyak punya kepedulian sosial, suka nyumbang, suka membantu. Itu kan amalan yang baik, tapi kira-kira berguna nggak nanti di akhirat? Tidak berguna. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan akidah. Makanya Allah mengatakan bahwa amalan orang-orang kafir itu ya habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada bekasnya. Ya, atau dalam ayat lain seperti fatamorgana kasarobin. Yang fatamorgana itu kalau dilihat dari kejauhan tuh kayak air. Ya, yahsabuhu dhama'anu ma'an, itu di surat An-Nur ya. Orang yang haus itu mengira itu air, tapi ketika dihampiri ternyata tidak ada. Nah, jadi amalan orang kafir dikiranya itu bermanfaat, ya, tapi di akhirat ternyata sia-sia, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan akidah yang benar. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari akidah. Kalau diibaratkan bangunan itu seperti pondasi, ya, yang bangunan di atasnya itu amalan. Ya, dan amalan juga bertingkat-tingkat seperti halnya bangunan. Tingkat paling awalnya adalah sholat, tingkat yang paling tingginya adalah jihad. Ya, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul. Ya, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa durwatu sinamihi al-jihad. Jadi kata Rasulullah, pokok dari segala urusan itu Islam. Jadi orang Islam itu harus mengembalikan seluruh permasalahannya kepada Islam, karena dia panduan hidup. Jangan ada permasalahan tapi diselesaikan dengan cara yang selain Islam atau yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu berarti perlu dipertanyakan keislamannya. Nah, tiangnya adalah sholat dan puncak ajarannya adalah jihad. Makanya sholat itu yang paling awal ya. Di fikih kita masih membahas fikih sholat, belum selesai. Karena kalau mau langsung loncat ke lantai berikutnya, ya itu nggak bisa. Kalau lantai pertamanya masih rapuh, ya otomatis mau dibangun lantai di atasnya ya akan roboh. Ya, orang udah sibuk dengan masalah politik, masalah
berbagai macam muamalah dan sebagainya, ya, tapi dalam masalah sholat, masalah ibadahnya belum benar. Nah, ini kan salah tahapan. Nah, kalau diibaratkan seperti pohon, akidah itu adalah akarnya, ya kan? Sedangkan amalan itu adalah batangnya, ya. Kemudian ranting. Nah, ini seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini di muqaddimah, ya, saya bahas muqaddimahnya dulu, ya. Di buku ini ada. Seperti Allah katakan di surat Ibrahim ayat 24. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Apakah atau tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini ditafsirkan adalah la ilaha illallah. Ya, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu kalau di hadis ada penjelasannya, itu pohon kurma, ya, ibarat pohon kurma. Pokoknya Rasul dalam hadis menyebutkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang banyak memberi manfaat. Ya, nah di sini digambarkan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu teguh, kokoh, menghujam, ya kan, ke dalam bumi, dan cabangnya, ya, atau ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu menjulang ke langit fis sama. Nah, akarnya itu adalah akidah. Ya, akidah seorang muslim itu kuat menghujam ke bumi sehingga pohon itu bisa tegak berdiri. Nah, sedangkan yang menjulang ke langit itu adalah amal-amalnya, ya, yang dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu dengan panduan ilmu fikih tadi, dan dilakukan dengan cara yang terbaik, ya, dengan panduan ilmu akhlak tadi. Ya, jadi itu diibaratkan seperti pohon. Ya, nah oleh karena itu, ya, kita penting mempelajari ilmu akidah, ya, terutama ini yang dasar-dasar, ya, yang menerangkan tentang 6 rukun iman tadi. Ya, 6 rukun iman tadi. Walaupun sebenarnya minimal seorang muslim itu dikatakan muslim atau beriman, dia meyakini 6 rukun iman tadi secara global. Jadi kalau orang muslim, ya, dia meyakini 6 rukun iman tadi secara global, artinya dia tidak tahu rinciannya, itu sudah sah imannya. Meyakini Allah satu-satunya Tuhan, iman kepada Allah, kan gitu, yang Maha Esa. Dia hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, meyakini adanya para malaikat, ya, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dia meyakininya secara global, tidak tahu rinciannya, ya, itu sudah sah imannya, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman secara sadar. Nah, dia sah imannya. Nah, tetapi orang itu akan naik lagi derajatnya, ya, akan tinggi lagi level keimanan. Nah, karena keimanan itu juga ada tingkatan, nggak sama setiap orang itu. Tingkatan keimanan ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Nah, dipengaruhi oleh apa? Tingkatan keimanan itu, ya, yaitu oleh ilmu dan amal.
Nah, jadi kalau kita mengetahui rincian-rinciannya, iman kepada Allah itu gimana sih rinciannya? Nah, itu kan dijelaskan oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, ya kan? Tahu rincian-rinciannya. Semakin kita lebih banyak ilmu tentang ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang berbicara masalah iman kepada Allah, berarti level imannya naik. Tahu rincian terhadap iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul-rasul, ya. Nah, insya Allah itu naik, karena orang semakin tahu semakin kuat keyakinannya. Ya, semakin kuat keyakinannya, semakin mengenal Allah. Kan misalnya iman kepada Allah, Allah sudah ngasih tahu sifat-sifat Allah seperti apa. Semakin kita tahu sifat-sifat Allah, berarti kita semakin mengenal Allah dan menjadi meningkat juga iman. Ya, daripada orang yang tidak mau belajar, merasa sudah cukup. Ya udah, imannya berarti levelnya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita punya semangat ingin meningkatkan, ingin lebih mendalami iman kepada Allah itu seperti apa, mengenal sifat-sifat Allah, ya, mengenal malaikat, siapa saja malaikat itu yang diciptakan, yang diutus oleh Allah untuk mengurusi urusan-urusan, ya, tugas-tugasnya, mengenal rasul-rasul siapa saja. Semakin kita tahu dengan 6 rukun iman itu, maka akan semakin meningkat Pak iman kita gitu. Pelajari terus, karena ayat Quran itu sangat banyak bicara akidah. Hadis-hadis juga sangat banyak, apalagi kalau sudah bicara hari akhir, itu kan rinciannya banyak. Ada perjalanan nanti, ya, pada saat di hari di akhirat itu. Ada bahkan sebelum kiamat, ada tanda-tandanya. Itu kan banyak sekali, Rasul sudah menjelaskan. Ya, kenapa kita tidak mempelajarinya? Padahal Rasul sudah menyampaikan semuanya, dan itulah yang membuat iman orang itu jadi kuat, ya, jadi meningkat. Karena kalau akidah imannya tidak ditingkatkan, bahaya, karena banyak godaan. Ya, baik godaan yang sifatnya syubhat. Godaan setan itu paling inti kan 2, syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan dalam akidah, apalagi di zaman sekarang, ya, medsos. Banyak orang menyebarkan kesesatan-kesesatan, keyakinan-keyakinan yang sesat dari orang-orang ateisnya, ya kan? Orang-orang liberalnya, sekuler, ya, orang-orang kebatinan, banyak sekali. Kalau kita tidak menguatkan akidah ini, bahaya. Bisa terpengaruh dengan syubhat tadi, yang membuat, kalau syubhat ini hasilnya nanti, kalau orang terkena syubhat, maka rusak akidahnya, dan puncaknya bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nauzubillah. Karena ada orang yang sebenarnya dia sudah keluar dari Islam karena bertentangan dengan pokok-pokok akidah Islam, tapi tidak menyadari. Ya, dia masih merasa muslim. Ya, pakai pakaian muslim, waktu Idul hari raya dia ikut merayakan, bahkan ikut sholat, ikut saum Ramadan. Tapi tidak sadar sebenarnya dia sudah keluar dari Islam ketika punya akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan amalannya tadi percuma, nggak akan diterima, Pak. Ya, misalnya kan
Orang liberal misalnya sekuler mengatakan semua agama sama. Bukan hanya Islam yang benar. Masa katanya surga yang luas itu cuma dihuni orang Islam aja. Nah, itu orang yang punya keyakinan seperti itu menyalahi akidah pokok akidah, dan itu mengeluarkan orang dari Islam. Orang yang berakidah Islam ya harus meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah. Ada lagi yang meyakini pengurus-pengurus lain di alam ini selain daripada Allah. Ada wali-wali gitu yang mengurus. Itu berarti kan menyekutukan Allah. Ya, beribadah, berdoa, memohon kepada selain Allah. Nah, itu bahaya, bisa merusak akidah. Untuk itu kita pelajari, terus mempelajari akidah ini untuk menguatkan dan meningkatkan. Nah, di buku ini saya mengambil satu matan ya. Jadi matan itu poin-poin ringkas yang sudah ditulis oleh ulama. Ulamanya ini cukup awal ya, namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini ulama besar, ahli fikih juga. Ya, wafat tahun 386 Hijriah. Jadi abad ke-4 Hijriah. Jadi persoalan akidah ini bukan persoalan baru, karena dia adalah yang paling penting dalam agama ini, sehingga sejak Rasul menyampaikan ajaran Islam ya, dan yang utamanya tadi adalah akidah kepada para sahabat itu selalu menjaga akidah ini. Ya. Bahkan di zaman sahabat sendiri itu sudah mulai muncul ada penyimpangan akidah. Di zaman Rasul, ketika Rasul masih hidup juga ada seseorang ya yang bernama Dzulhuwaisirah ya, kalau tidak salah. Nah, Dzulhuwaisirah inilah nanti yang akan sebagai pencetus ya munculnya penyimpangan dalam akidah. Ya, dia pernah mengatakan kepada Nabi ketika Rasul membagikan sedekah, zakat, dia mengatakan dengan tidak sopan ya kepada Nabi, mengatakan i'dil, berbuat adillah kamu. Ya, kata Rasulullah, ya kalau saya tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ya, dia protes kepada Nabi gitu. Nah, sikap-sikap seperti ini, makanya orang yang tidak beradab kepada Nabi, tidak menjaga adab ya dalam masalah agama gitu, mudah merendahkan, menyepelekan, ini rawan orang itu terjatuh kepada kesesatan, terjatuh kepada kemurtadan. Makanya kan di surat Al-Hujurat ketika Allah menyuruh untuk jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi, ya kan? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya, kemudian juga orang-orang innalladzina yunadunaka, yang berteriak-teriak memanggilmu dengan keras, itu orang-orang yang tidak berakal. Lalu Allah mengingatkan, hati-hati akan gugur amalan kalian. Kenapa disebut akan gugur amalan kalian? Dengan bersikap tidak beradab kepada Nabi. Dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir, sikap tidak beradab kepada Nabi itu bisa mengantarkan orang itu kepada kemurtadan. Ya, kalau Nabi sudah direndahkan, ya itu adalah akan semakin berani gitu, menyalahi ya hal-hal yang dasar di dalam Islam.
Nah, jadi di zaman ini sudah muncul cikal bakalnya. Nah, di zaman sahabat itu kemudian bermunculan ya, seperti yang paling awal itu ada kelompok yang menolak takdir. Nah, makanya kita perlu mempelajari 6 rukun iman ini. Nah, dari 6 rukun iman ini yang paling awal penyimpangan muncul adalah dalam hal menolak takdir. Ya, apa itu pemahaman mereka? Ya, mereka memahami, dan ini syubhat, hati-hati ini. Ya, jadi kerancuan ya, orang bisa terkecoh. Karena mereka mengatakan kan manusia itu ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ya kan? Kalau yang berbuat baik itu sebagai takdir Allah ya bagus, wajar. Tapi kalau manusia yang berbuat buruk, ya apakah itu juga takdir Allah? Masa Allah menakdirkan perbuatan yang buruk? Mereka begitu, sehingga mengatakan ya sudah, berarti manusia itu melakukan perbuatannya tidak dengan takdir Allah, dengan kehendak manusia aja. Allah hanya menciptakan, setelah itu udah manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Nah, inilah satu bentuk menolak takdir Allah. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di luar takdir Allah, berarti kekuasaan Allah itu kurang. Ada sesuatu yang di luar takdir, di luar dari kekuasaan Allah. Berarti ada sesuatu yang kurang dari kekuasaan, itu tidak mungkin. Nah, makanya dijelaskan oleh para sahabat untuk menetapkan takdir, iman kepada takdir itu, ya, bahwa tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari takdir Allah, ya kan? Tetapi tetap manusia itu diberikan kehendak oleh Allah, diberikan kemampuan melakukan perbuatannya. Tetapi manusia itu bisa berkehendak, bisa melakukan perbuatannya, tetap tidak keluar dari kehendak Allah. Artinya Allah mengizinkan itu terjadi, ya, mengizinkan perbuatannya bisa terjadi. Kalau tanpa diizinkan oleh Allah, nggak akan terjadi. Cuman perbuatan itu siapa yang bertanggung jawab? Perbuatan manusia, manusianya. Karena Allah sudah memberikan kehendak kepada manusia itu untuk bisa melakukan. Tetapi bisa terjadi yang mereka lakukan itu tidak keluar juga dari Allah yang mengizinkan atau Allah yang menghendaki itu terjadi. Ya, tetapi kalau perbuatan buruk Allah tidak meridhoi. Kalau perbuatan baik Allah meridhoinya, sehingga nanti dibalas oleh Allah. Nah, itu awal mula penyimpangan dalam akidah, ya kan? Nah, makanya para sahabat tuh banyak berbicara meluruskan. Lalu nanti juga muncul penyimpangan tentang iman kepada Allah, yaitu ada kelompok yang menolak sifat Allah. Disangkanya kalau Allah punya sifat, ya berarti tidak esa dong Allah. Jadi dianggapnya sifat itu sesuatu yang berbeda dengan Allah, sesuatu yang ada di luar Allah gitu. Nah, ini pemikiran ini muncul dari mana? Dari pengaruh filsafat asing, khususnya filsafat Yunani. Yang dulu di zaman di akhir masa tabi'in ya, itu di kekhalifahan Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, itu kan ada gerakan penerjemahan. Jadi buku-buku dari Yunani, peninggalan Yunani yang ada di kerajaan Romawi, itu kan oleh kerajaan Romawi sendiri
nggak dibuka gitu, nggak dipelajari, disimpan aja dimuseumkan gitu. Nah, oleh orang-orang Islam ini mau dipelajari. Ya, walaupun memang ada manfaatnya yang berkaitan dengan masalah keduniaan gitu. Bisa berkembang ya ilmu-ilmu keduniaan, tetapi ada madorotnya. Madorotnya apa? Ada filsafat berkaitan dengan masalah ketuhanan. Nah, itulah yang menjadi kerancuan di dalam pikiran orang-orang Islam, yang sampai tadi menolak sifat-sifat Allah. Disangkanya kalau Allah punya sifat berarti Allah tidak esa, berarti Allah banyak. Disangkanya sifat itu sesuatu yang ada di luar Allah gitu. Kalau Allah punya sifat mendengar, melihat, berilmu, ya, sehingga ada kelompok yang menolak sifat Allah. Kelompok itu yang dinamakan dengan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Mu'tazilah, dan puncaknya nanti sampai mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena kalau Al-Quran itu firman Allah itu kan salah satu sifat, bisa berbicara, ya kan? Kalau Allah berbicara, ya tadi disangkanya sifat itu berbeda dari zat Allah gitu. Sehingga dikatakan itu makhluk. Ya, kemudian juga kalau berbicara, yang namanya bicara itu kan ada sebelum bicara, ya kan? Saat bicara, setelah bicara, ada rentangnya. Oh, berarti kalau begitu Allah terikat dengan waktu. Padahal apa yang mustahil bagi Allah kan, yang Maha Kuasa. Kalau waktu bagi Allah itu maksudnya rentang perbuatan. Allah itu bisa melakukan apa saja, ya kan? Berbuat apa saja. Sekarang Allah berbuat nggak? Kan untuk mengurus alam, menciptakan, ya kan? Ada anak yang lahir, ada makhluk-makhluk yang tercipta, rezeki yang diberikan. Itu yang melakukan semua ini siapa? Allah. Jadi sekarang Allah berbuat tidak? Berbuat. Itu keyakinan Ahlussunnah. Nah, ada kelompok orang yang menolak itu. Kenapa? Karena kalau katanya Allah berbuat seperti itu, berarti Allah terikat waktu dong. Padahal waktu itu ya maksudnya khusus bagi Allah, yang menunjukkan rentang perbuatan Allah. Adapun bagi manusia, waktunya itu kan adalah ada perputaran matahari gitu kan. Itu ya benda-benda itu makhluk, matahari dan sebagainya, perputaran alam, pergerakan. Tapi bagi Allah ya khusus. Nah, jadi ada kelompok yang menyimpang. Nah, makanya banyak sekali para ulama itu menuliskan ya kitab-kitab akidah untuk melawan penyimpangan itu. Termasuk ketika mereka menguat itu ketika mampu menggait penguasa. Makanya di zaman Daulah Abbasiyah ya, dari keturunannya Harun ar-Rasyid ya. Setelah Harun ar-Rasyid itu Al-Ma'mun dan seterusnya, itu terpengaruh penguasanya oleh pemahaman mereka, yaitu yang mengatakan Quran itu makhluk. Sampai yang terkenal Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh mereka. Jadi ulama-ulama itu dipanggil, dipaksa untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Ahmad menolak sampai disiksa, dipenjara, disiksa. Ya, nah pada saat itulah banyak para ulama yang melakukan bantahan, baik berdebat secara langsung ataupun menuliskan kitab-kitab. Nah, jadi masalah akidah ini sudah dijaga Pak dari awal. Ya, dari generasi ke generasi terus dijaga, ya, sehingga tidak bisa membiarkan penyimpangan yang terjadi. Ya, nah kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama itu dari mulai Imam Ahmad tadi ya, atau masa sebelum beliau juga sudah ada.
Nah, itulah yang kita harus pelajari, perlu kita ketahui. Ya, itu. Nah, akidah ini, makanya akidah Ahlus Sunnah ini sering disebut dengan akidah salaf. Salaf itu kan adalah tiga generasi awal: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, sahabat itu artinya yang bertemu dengan Rasul. Lalu tabi'in yang bertemu dengan sahabat, lalu yang bertemu dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang dipuji oleh Nabi. Dalam hadis beliau, khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, qarni adalah zamanku. Maksudnya para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka tabi'in. Summal ladzina yalunahum, ya, kemudian orang-orang setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Ya, tiga generasi ini ya sudah meninggalkan warisan akidah yang ditulis dalam kitab-kitab mereka. Nah, itulah yang harus dipelajari. Tetapi setelah tiga generasi tadi, ya muncul orang-orang tadi yang terpengaruh, ya, dengan filsafat khususnya dari Yunani. Ya, mereka kemudian juga menulis kitab-kitab akidah, ya, yang masih ada pengaruh penyimpangan. Walaupun tidak menolak semua sifat Allah, ya, mereka ada yang menolak sebagian. Nah, itu juga sama, kekeliruan. Jadi apapun sifatnya Allah tetapkan dalam Quran, dalam hadis, ya kita harus meyakininya. Tetapi tentu tidak dengan membayangkannya, tidak dengan memikirkan bagaimana. Ditetapkan saja Allah Maha mendengar, tapi apakah tahu cara mendengar Allah bagaimana? Kan tidak. Kalau manusia kan pakai telinga, ya kan? Ada suara yang ditangkap oleh telinga. Ketika dikata Allah mendengar itu kan kita paham, artinya menangkap suara. Ya, nah, cuman nggak usah dibayangkan gimana cara Allah mendengar, karena itu di luar jangkauan akal kita. Allah melihat, ya tetapkan saja Allah Maha melihat. Termasuk juga Allah mengatakan Allah memiliki tangan, wajah. Kita yakini apa adanya sebagaimana Allah sampaikan, tanpa memikirkan bagaimananya, dan yang jelas pasti beda dengan makhluk. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah, seperti inilah yang dijaga dari generasi ke generasi. Nah, di antara ulama yang cukup awal tadi abad keempat Hijriah ini adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Dan bukan hanya beliau, banyak para ulama lain. Nah, jadi beliau menuliskan akidah ringkas tapi cukup lengkap, menjawab tadi banyak penyimpangan-penyimpangan akidah dan mencakup 6 rukun iman. Nah, sehingga di sini saya membuat penjelasan cara yang diambil dari berbagai kitab ulama juga, ya, yang perlu untuk kita pelajari. Ya, baik, mungkin itu dulu ya untuk pengantar, ya, mukadimah. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini Ustaz, Ya, Pak, silakan. Kan setelah sahabat itu Tabi'in. Zaman yang disebut dengan mazhab itu dari generasi keempat berapa itu? Mazhab. Ya, mazhab itu. Satu itu. Yang kedua ini mengenai takdir. Apakah takdir itu kan sudah ditentukan oleh Allah? Tapi kalau kita berbuat baik, beramal soleh, apakah bisa merubah takdir itu? Bisa. Ya, nah itulah salah satunya untuk kita pelajari nanti, iman kepada takdir. Tapi harus dijawab ya. Yang pertama yang disebut mazhab, mungkin maksudnya mazhab fikih, Pak, ya. Ada mazhab Malik, ya, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Itu kan itu di generasi tabi'ut tabi'in, Pak. Di bawah. Yang ketiga tadi, generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in, setelah tabi'in.
ya kan? Setelah tabi'in, karena mereka bertemu dengan para tabi'in. Ada juga yang bertemu dengan sahabat tapi sangat sebentar, seperti Abu Hanifah pernah melihat Anas bin Malik ya. Cuman kan tidak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada yang mengatakan beliau tabi'in, ada juga yang mengatakan tabi'ut tabi'in ya. Jadi artinya di generasi tabi'ut tabi'in, atau bahkan kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu kan lebih awal ya, dia tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu setelahnya. Ya, setelahnya. Kalau itu ya. Nah, jadi memang persoalan mazhab itu ya mereka para ahli fikih, para ahli ijtihad ya, yang beristihad dalam permasalahan hukum Islam. Ya tentu dasarnya juga Al-Quran dan Sunnah, walaupun kemudian terjadi perbedaan. Nah, kenapa kemudian masih ada sampai sekarang mazhab ya 4, khususnya 4 itu ya, karena memang banyak para murid-muridnya yang meneruskan ilmunya, yang mengajarkan lagi dari generasi ke generasi, dan juga aktif dalam menuliskan lagi, dituliskan lagi sampai kitabnya sangat banyak, sampai eksis. Nah, sebenarnya bukan hanya 4, banyak ulama-ulama lain juga. Cuman yang lain itu tidak, murid-muridnya tidak menyebarkan, tidak mengembangkan seperti halnya 4 imam tadi gitu. Sebenarnya banyak para imam-imam madhab ahli ijtihad itu banyak, bukan hanya 4. Tapi walaupun kemudian tidak berkembang, pendapat mereka masih tercatat, masih ada gitu. Ya, jadi persoalan madhab itu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, tentu harus kita kaji dalil-dalilnya, pemahaman terhadap dalil. Nah, mana yang lebih kuat ya dari pemahaman terhadap dalil, itulah yang kita ambil. Jangan terpaku ke satu ulama, jangan terpaku ke satu mazhab, karena kebenaran itu tidak terpaku di satu mazhab. Karena mereka beristihad, berusaha, ya kan? Itu makanya jangan fanatik, jangan taklid buta. Kalau kita mampu belajar, belajar. Jangan sampai nggak mau belajar, disuruh coba dalilnya, nggak mau. Yang penting mau ikut aja. Nah, itu taklid buta yang nggak boleh. Ya, nah kemudian persoalan takdir. Nah, jadi takdir itu kan artinya rukun, ada 4 nanti dipelajari, 4 rukun takdir. Itu ada ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Jadi takdir itu sebenarnya menunjukkan luasnya ilmu Allah. Ya, tetapi Allah sudah tadi memberikan manusia itu bisa berkehendak dan bisa melakukan perbuatan sehingga dia akan dibalas. Ya, tapi Allah tahu nggak? Misalnya ketika manusia itu diciptakan, Allah tahu nggak dia akan berbuat baik atau buruk? Tahu kan? Lalu nanti dia meninggal, apakah sul khotimah atau husnul khotimah? Tahu nggak Allah? Tahu. Dan nanti akhirnya akibatnya dia akan masuk surga atau neraka. Allah tahu nggak? Tahu. Nah, pengetahuan Allah itu dicatat dalam takdir. Jadi bukan dipaksa, tetap yang Allah catat di dalam takdir itu sesuai yang dilakukan oleh manusia dengan kesadaran dirinya tanpa ada paksaan. Jadi takdir itu seperti itu, Pak. Bukan dipaksa. Kok pokoknya kamu sudah ahli surga, udah nggak bisa, ahli neraka, udah nggak bisa apa? Enggak. Itu berjalan sesuai dengan yang dipilih oleh manusia sendiri. Hanya Allah itu Maha tahu apa yang akan dia lakukan dan akhirnya dia apakah penghuni surga atau neraka. Kalau tahu, pengetahuan itu ditulis semuanya dalam catatan takdir. Gitu ya, bisa dipahami baik. Baik. Mungkin cukup ya karena sudah masuk Isya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.